Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Terlebih yang kita muliakan jajaran takmir Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita diberi oleh Allah hingga bisa melaksanakan kewajiban pada bulan suci Ramadan yang sudah dekat di ambang pintu. Dan mudah-mudahan di saat bulan suci Ramadan kita bisa mengamalkan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kewajiban pada bulan suci Ramadan sebagaimana kita pahami adalah syahrul Ramadan, syahrus shiyam. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk berpuasa. Maka dengan melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan berarti kita menjalankan kewajiban syariat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal Ramadan nanti sampai akhir Ramadan kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sempurna. Allahumma amin. Kapan pelaksanaan puasa Ramadan tahun ini? Pertama, kalau kita mengikuti pendapat terkuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian karena kalian menyaksikan hilal, dan nanti selesailah kalian berpuasa, maksudnya yaitu memasuki tanggal 1 Syawal karena kalian menyaksikan hilal atau ru'yatul hilal. Itu pendapat terkuat di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwasanya awal puasa itu bisa dihitung, yaitu dengan ilmu hisab, perhitungan, ilmu falak, ilmu tentang perbintangan. Ya. Tentu ini ada yang ahli di dalam ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan di sini bukan untuk meramal nasib orang, bukan ilmu perdukunan, bukan, atau pawang hujan, bukan ya. Bukan ya. Pawang hujan, bukan. Ilmu perbintangan di sini adalah ilmu yang menghitung waktu-waktu, seperti ilmu falak ini, seperti menentukan waktu subuh jam berapa. Ini menggunakan ilmu perbintangan atau ilmu falak. Nah, tentu ada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Ilmu itu kan macam-macam ya. Kalau ilmu umum saja ada ilmu kedokteran, itu berarti ada ahli yang mempelajari ilmu kedokteran. Maka ada profesor-profesor atau dokter-dokter yang bergelar profesor misalnya. Demikian juga dalam ilmu agama
Ada ilmu itu terkait dengan dunia seperti kewajiban kita memahami bahasa Al-Quran. Maka menggunakan ilmu-ilmu alat yang bisa seseorang itu kalau ingin memahami Al-Quran menggunakan ilmu tersebut seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, bahasa Arab, gitu ya. Ada lagi ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu menghitung yang terkait dengan dunia perbintangan. Kalau saya tidak ahli di dalam ilmu falak, tidak ahli walaupun pernah belajar tapi tidak ahli. Hanya saya ingin menerangkan bahwasanya ilmu falak atau hisab, perhitungan-perhitungan itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Untuk apa? Untuk menentukan tauqidus shalah. Apa itu waktu-waktu sholat? Apalagi kita hidup di di daerah khatulistiwa, itu kan berubah-berubah sedikit-sedikit, gitu ya. Seperti condongnya matahari itu setiap hari akan berubah sedikit demi sedikit. Misalnya sekarang di utara, terus bergerak sampai pada akhirnya dia di selatan. Pada titik tertentu kembali lagi ke utara, gitu ya. Nah, ini adanya pergeseran ataupun perputaran ya tetap mulai dari timur sampai ke barat, kecuali kelak di hari kiamat. Ya, apa yang terjadi? Matahari itu akan terbit dari barat. Nah, ini pun bahasanya tersendiri. Itu namanya ilmu falak, menghitung waktu. Ya, kemudian bisa menentukan hari ini di Medan azan sholat subuh jam berapa ini? 4:30 ya. Misalnya 4:30. Tapi nanti pada bulan tertentu itu bisa jam 5. Bahkan bulan-bulan tertentu bisa mundur lagi setengah atau jam 4 sekian begitu. Ini perhitungannya menggunakan ilmu falak. Sudah ya? Sebagian ulama juga menggunakan ilmu falak untuk menghitung kapan awal bulan. Datangnya tanggal 1. Tentu di sini tanggal 1 yang terkait dengan hitungan Islami atau bulan Islami. Apa ya? Sya'ban, ya, Ramadan, terus Syawal, kan begitu ya. Ini perhitungannya menggunakan ilmu falak. Hanya saja khusus untuk bulan suci Ramadan itu ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW. Selain bulan suci Ramadan itu umumnya ya, para ulama menggunakan ilmu falak untuk menghitung habis Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai 11 bulan itu bulan Sya'ban. Begitu akan masuk bulan suci Ramadan, pendapat terkuat ini maka menggunakan ru'yah, namanya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Bahwa peredaran bulan itu, kadang bulan itu dia ketemu dengan purnamanya, sehingga ini betul-betul bulan, gitu ya, bentuknya bulan purnama. Tapi karena peredaran falak tadi itu, planet-planet dan segalanya, maka pada saat tertentu dia akan muncul dengan satu lingkar ya, setengah lingkar gitu ya. Nah, itu ada derajat-derajat tertentu. Menurut mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwasanya kalau bulan ini, bulan sabit gitu ya, istilahnya bulan sabit, lingkar ini sekian derajat, lebih dari 3 derajat misalnya, maka itu dihitung sebagai tanggal 1 begitu. Tapi ulama lain mengatakan, oh nggak penting, tidak penting dengan berapa derajat, yang penting ru'yah, melihat saja. Nah gitu.
Sehingga di dalam bab ini ada perbedaan pendapat. Mungkin lebih saya mudahkan antara NU dan Muhammadiyah. Saya katakan NU di zaman dahulu kala, ya, di awal, sama kawan-kawan Muhammadiyah itu menentukan ru'yatul hilal itu berbeda. Muhammadiyah hanya mengatakan cukup melihat saja, ada sudah diterima, gitu. Perkiraan ada pun sudah diterima, walaupun dengan hisab perhitungan. Tapi dari NU ada peraturan, harus sekian derajat. Kalau tidak sekian derajat dianggap tidak berhasil melihatnya. Nah, dari sinilah ya ikhwan, saya tidak membahas tentang ilmu falak, bukan bagian saya memang, ya. Tapi kita seringkali terjadi antara dua ormas besar ini memulai apa? Memulai awal Ramadan, bahkan mengakhiri awal Ramadan dengan hari yang berbeda. Walaupun juga sering sama-sama, ya. Nah, contoh, kita melihat pengumuman baik di media sosial, di televisi, di koran, bahwa Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadan adalah tanggal berapa? 2. Awal Ramadan tanggal 2, mungkin lebih tepatnya hari Sabtu. Ya. Sedangkan NU dan pemerintah belum menentukan. Kenapa kawan-kawan di Muhammadiyah kok sudah berani menentukan? Karena mereka lebih mengutamakan hisab, perhitungan, gitu ya. Sebagian pesantren NU yang saya tahu di Malang itu ada juga, dan juga sebagian pengurus NU itu sekarang sudah ada menentukan bahwasanya awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu sama dengan Muhammad. Mereka menggunakan ilmu hisab perhitungan. Itu kan khilaf beda ulama, perbedaan pendapat. Boleh atau tidak boleh? Ya perbedaan pendapat ya boleh-boleh saja. Cuman yang terkuat, gitu ya, menurut pendapat ulama, yang terkuat adalah menggunakan ru'yah. Nah, kita bagaimana? Nanti hari Jumat itu adalah hari yang akan datang ini ya. Tanggal berapa hari Jumat ini? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 itulah waktu tim ru'yah untuk pergi apa? Untuk melihat ru'yatul hilal, berusaha untuk ru'yatul hilal. Itu tepatnya tanggal 1 April ya. Bila mana 1 April itu ada tim dari seluruh Indonesia ya, tim walaupun satu tempat itu berhasil ru'yatul hilal, berhasil, maka menurut para ulama tim ini wajib melaporkan kepada aparat ya, kalau di sini atau pemerintah, kalau di sini adalah ya Departemen Agama, mulai dari yang bawah ya, Departemen Agama tingkat apa ya namanya? Kabupaten, kecamatan ada ya, oleh kecamatan, KUA ya, kecamatan, kemudian dinaikkan kemana? Ke kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke pusat, begitu. Saya anggap ini lebih memudahkan pemahaman. Misalnya seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil ru'yatul hilal kecuali orang Medan, misalnya tim Medan, misalnya ini ya, maka tim Medan tersebut berkewajiban untuk melaporkan hasil ru'yahnya sampai kepada pusat. Terus bagaimana? Sikap kita bagaimana Pak Islam? Kita menunggu itsbat ketentuan atau apa ya, perizinan, ketentuan itsbat dari pemerintah, diterima atau tidak? Begitu. Ru'yah yang sudah didapati oleh orang Medan itu diterima atau tidak? Ya.
dan diumumkan, ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh umat Islam wajib melaksanakan puasa pada tanggal 2 April. Seperti kawan-kawan Muhammadiyah, berarti saat itu awal puasa bersama-sama seluruh negara. Paham ya? Jadi negara itu menentukan di dalam bab ini. Sudah. Andai kata seluruh Indonesia itu tidak berhasil satupun untuk ru'yatul hilal, tidak berhasil. Namanya tidak berhasil ya, nggak ada pengumuman dari pemerintah ya, namanya nggak berhasil, nggak ada isbat. Apa yang harus dilakukan? Bagi yang sudah menentukan seperti Muhammadiyah dan sebagian pesantren NU yang sudah sepakat hari Sabtu atau tanggal 2 April sudah mereka menjalankan awal puasa. Sedangkan mayoritas umat Islam bagaimana? Maka wajib istiqmal. Ingat ya, istiqmal, menyempurnakan hitungan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Bukan ikut pemerintah, bukan. Pemerintah dalam bab ini tidak perlu diikuti. Kenapa? Kalau kita puasanya tanggal 3 atau hari Ahad itu bukan berarti ikut pemerintah. Pemerintah itu hanya berkewajiban untuk isbat. Ketok palu diterima atau tidak diterima. Sedangkan umat Islam berkewajiban istiqmal, menyempurnakan hitungan 30 hari. Kenapa? Karena perwakilan umat Islam dalam tem-tem ru'yah itu tidak berhasil. Paham ya? Jangan salah paham begini. Wah, kalau gitu yang puasanya hari Ahad ikut pemerintah dong. Tidak begitu, fikihnya tidak begitu. Fikihnya menentukan kalau tidak ada ru'yah dalam suatu negara, tidak ada yang ru'yah tidak berhasil, maka wajib istiqmal. Jelas? Baik. Bagaimana kalau misalnya ada kejadian, dan ini sangat mungkin terjadi. Ada tim dari Medan. Seluruh Indonesia tim-timnya tidak berhasil ru'yatul hilal. Tapi tim Medan ini maka berhasil ru'yatul hilal. Berhasil ya? Hanya saja masalahnya tim Medan ini entah kenapa setiap laporan ditolak oleh pemerintah. Kan mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Apa yang harus dilakukan? Menurut para ulama, pertama, tim ru'yah atau orang, walaupun perorangan ini, orang yang sudah berhasil ru'yatul hilal, dia wajib melaksanakan ru'yahnya, tidak perlu ikut pemerintah. Tidak perlu ikut pemerintah, walaupun pemerintah tidak ketok palu karena dia pelaku ru'yatul hilal, maka dia wajib berpuasa pada tanggal 2 April ya, atau hari Sabtu. Kalau untuk tahun sekarang, berarti secara umum dikatakan tim ru'yah atau orang yang ru'yah tadi itu sama waktunya dengan kawan-kawan Muhammadiyah atau kawan-kawan NU yang menggunakan ilmu hisab. Paham? Tapi dia tidak menggunakan ilmu hisab, melainkan mengamalkan apa yang dia lakukan karena sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Sumu liru'yati. Hei, kalian berpuasalah amal Ramadan karena kalian melihat hilal. Paham ya? Ini juga bukan ilmu hisab, tapi dia yakin betul-betul, andaikan pun disumpah dia berani, cuman masalahnya pemerintah menolak. Entah urusan apa, yang penting saat itu misalnya pemerintah menolak, maka peroi atau orang yang melihat atau tim ini
wajib mengamalkan puasa pada hari apa? Sabtu. Gimana dengan masyarakat? Nah, ini kan, ya. Masyarakat yang mendengar, misalnya kita mendengar, kita sebagai orang Medan, kebetulan apa namanya, tim Medan ini lapor kepada gubernur misalnya, gubernur apa? Sumatera Barat, Utara, gubernur, mohon maaf, saya nggak hafal apa namanya, wilayah-wilayah kurang hafal ya, maklumlah orang Jawa. Kemudian lapor kepada gubernur Sumatera, astagfirullah, lapor kepada gubernur Sumatera Utara. Sudah diterima term ini, diterima. Kemudian gubernur mengatakan, iya, memang saya yakin itu, saya yakin ada ru'yatul hilal. Tapi dilaporkan ke pusat ditolak. Sedangkan masyarakat Sumatera Utara atau Medan ini terlanjur dengar. Kan problem ini, di pusat ditolak, tapi di daerah diterima. Problem kan? Umat Islam mayoritas akan istiqmal karena tidak ada ketok palu dari pemerintah. Sedangkan orang Medan atau orang Sumatera Utara yang percaya, karena yang ru'ya ini tokoh ulama yang memang dipercaya di wilayah tersebut. Kalau dikatakan tidak mungkin, Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan, tidak mungkin bohong. Orangnya jujur dan tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya saja kenapa ya nggak diterima di Jakarta atau di pusat? Wah, ini saya nggak tahu kenapa sebabnya gitu. Ya, apa yang terjadi? Maka orang yang mempercayai itu boleh mengamalkannya. Artinya orang Medan boleh puasa pada tanggal 2 April atau hari Sabtu. Kenapa? Yaitu ar-ra'i, karena yang ru'ya itu orang Medan, wa man saddaqahu, dan orang yang mempercayainya maka boleh mengamalkan. Misalnya Gubernur Sumatera Utara mengumumkan, saya tahu persis bahwa Tuan Guru Fulan bin Fulan adalah orang yang jujur, dan saya yakin ru'ya yang dihasilkan itu adalah ru'ya yang benar, bukan main-main. Urusannya di pusat ditolak, misalnya Gubernur Sumatera ketok palu. Misalnya, ya, misalnya diterima, ya gubernur dengan jajarannya, atau mungkin Departemen Agama tingkat Provinsi Sumatera Utara, ketok palu. Maka orang Sumatera Utara yang percaya itu boleh mengamalkannya. Tidak ada. Sehingga ada terjadi, misalnya ada kakak beradik, kakaknya hidup di Sumatera Utara atau di Medan, adiknya hidup di Jakarta. Telepon, kata kakaknya, "Dek, kapan kamu puasa?" "Wah, belum ada pengumuman itu. Jadi saya puasanya hari Ahad." "Apa kapan?" "Aku besok hari Sabtu." Padahal kakak beradik. Gimana tinjauan fikihnya? Boleh atau boleh? Boleh, dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Bagi yang mengikuti ru'ya berhasil cuma untuk daerah dan diterima, maka dia boleh mengamalkan, baik peroi pengamal ya, yang menjalankan ru'ya tadi itu, atau orang-orang sekitarnya yang percaya, itu boleh menurut fikih. Paham? Kalau misalnya dua desa atau dua masjid berdekatan, yang satu ikut yang ru'ya, hasil ru'ya yang diketok palu oleh Gubernur Sumatera Utara, Masjid A, sedangkan Masjid B ikuti pusat, boleh atau tidak boleh? Boleh. Hukum ya, kita bicara hukum, bukan anjuran ya, hukum.
Bahkan menurut sebagian ulama-ulama Syafi'iyah, yang kita bermazhab Syafi'i, itu begini. Dan ru'yah atau orang per orang yang akan ru'yah itu boleh mengadakan ru'yatul hilal pada setiap masa Fathul Qasar. Apa itu masa Fathul Qasar? Yaitu batas bepergian yang dinamakan musafir dan boleh jamak qasar. Paling sedikit hitungan menurut sebagian kiai, sedikit hitungan jaraknya itu adalah 84 kilometer. Paling sedikitnya, walaupun ada pendapat yang mengatakan 86, bahkan 90, itu pendapat-pendapat. Tapi saya katakan yang paling sedikit yang pernah saya baca itu 84 kilometer. Kira-kira masjid ini sampai mana ya hitungannya? Ke arah mana ini? Ke arah Palembang misalnya, sampai kota mana? Kalau 84, sebut 100 lah. Mana? Tebing tinggi. Tebing tinggi. Bukit tinggi. Tebing tinggi. Baik. Tebing tinggi. Jadi begini maksudnya. Orang Medan, ini Medan apa ini? Kota apa? Satu aja yang jawab. Denai. Baik. Medan Denai. Misalnya ada tim ru'yah dari Medan Denai atau takbir Masjid Ar-Rahman ini membuat tim ru'yah. Sebut saja ru'yahnya di Papan Sibu misalnya ya. Sedangkan orang daerah tebing tinggi juga ru'yah, ya orang masjid juga ru'yah. Tapi sesuai dengan aturan ya, bukan asal-asalan ru'yah ya, dengan ilmu yang dipahami, ada ilmu khusus. Saya tidak menguasai tentang ru'yah karena saya juga tidak pernah ru'yah gitu. Karena tempat saya tidak di Malang itu bukan tempat ru'yah. Kalau di Gresik ada tempat ru'yah ya. Maka orang-orang tertentu. Tapi saya katakan misalnya masjid ini punya tim ru'yah yang benar-benar ahli, sedangkan di mana tadi tebing tinggi juga ada tim ru'yah yang ahli terpercaya. Ternyata di sini tidak berhasil, sedangkan di tebing tinggi berhasil. Apa yang harus dilakukan? Menurut ilmu fikih, orang Denai ini tidak wajib berpuasa pada tanggal 2 April atau hari Sabtu ya, karena boleh orang Denai ini istiqmal. Istiqmal itu 30 hari, berarti awal puasanya hari Ahad tanggal 3 April. Sedangkan orang tebing tinggi sudah memulai puasa pada hari Sabtu. Begitu fikihnya. Tidak harus seluruh negara. Ya, itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Namanya masa Fathul Qasar. Jelas? Nah, maka zaman dahulu kala yang belum adanya medsos, handphone, belum ada telepon, kan? Yang namanya orang Denai itu Lebaran maupun awal Ramadannya sangat mungkin berbeda dengan orang tebing tinggi karena tidak ada komunikasi, yaitu berpegang kepada wilayah penguasa wilayah tersebut. Begitu fikih. Jadi jangan daerah. Misalnya ini ya, pulau Sumatera. Sebut saja kota-kota besar ya. Misalnya mulai dari Aceh misalnya. Aceh itu memulai puasa pada hari Sabtu. Palembang pada hari Ahad. Medan hari Sabtu. Mana lagi ya? Lampung misalnya, Lampung Sumatera. Hari Ahad. Jadi satu pulau ini berbeda-beda. Ya cuma berkisar kalau dari Sabtu hari Ahad. Itu aja, itu kan. Paham ya?
boleh terjadi. Boleh terjadi. Gimana menyikapi misalnya ada satu kelompok, ini juga sering terjadi di Indonesia, ini aneh-aneh di Indonesia. Ada satu kelompok, ya ternyata memulai puasanya hari Jumat. Ada kan? Dengan hitungan tertentu ini hari Jumat. Bagaimana? Ya kalau saya yang tidak ikut mereka, saya mengikuti fikih yang ditulis dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan hitungan tadi itu. Kapan waktu ru'yatul hilal, kapan waktu istiqmal itu. Saya tidak ikut. Kan ya, ada kelompok-kelompok gitu ya. Sudahlah, kita memulainya dengan hitungan kita, mengikuti kitab-kitab dari guru-guru kita. Akhirnya menentukan hari Jumat. Padahal menurut hitungan kalender yang sepakati secara nasional, kapan waktu ru'yah? Hari Jumat. Ya. Mungkin juga terjadi ada satu kelompok yang awal Ramadannya itu bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad, mundur hari Senin. Mungkin terjadi. Anjuran saya kalau saya diikuti, ikut saja yang mayoritas. Tadi itu pendapat mayoritas, yaitu 2 waktu. Kapan itu? Mungkin hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Mungkin hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Tapi yang paling kuat bapak-bapak dan ibu-ibu menurut kitab fikih itu, ikutlah yang mayoritas. Alaikum bisawadil aqdam. Hendaklah kalian ikut kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas kalau di Indonesia biasanya adalah umat Islam yang hasil ruqyahnya itu diisbat oleh pemerintah. Karena di pusat itu nanti yang sudah-sudah ya, saya berkiblat pada yang sudah-sudah ya, itu bahwa semua ormas itu diundang oleh Departemen Agama, kemudian setiap ormas menyatakan hasil ruqyahnya masing-masing, di situ terjadi diskusi ilmiah, kemudian dari hasil diskusi ilmiah itu ada kemungkinan Menteri Agama ketok palu bahwa Sabtu itu sudah waktunya awal puasa atau tidak ketok palu, kan begitu ya. Kalau andai kata ketok palu berarti kita umat Islam seluruhnya, seluruh Indonesia wajib mengawali puasa pada tanggal 2 atau hari Sabtu. Kalau tidak ketok palu akan terpecah belah. Sebagian itu ikut Sabtu, sebagian ikut Ahad. Tapi umumnya yang saya tahu di rumah tangga yang ada televisinya itu ya, apalagi sekarang ada handphone, itu bisa melihat ada tidak pengumuman pemerintah, kan begitu ya. Dalam bab ini kita mengikuti pendapat para ulama. Kita tidak perlu melihat kualitas pemerintahan bagaimana, tidak perlu melihat kualitas pemerintahan bagaimana dalam bab ini. Maka yang ketok palu adalah pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ketok palu berarti diterima, maka kita wajib puasa hasil ruqyah. Puasanya mengikuti hasil ruqyah yang diketok palu. Sudah? Kalau tidak ketok palu, kita juga tidak ikut pemerintah, tapi mengikuti istiqmal. Apa istiqmal? Menyempurnakan 30 hari hitungan bulan Syawal. Itu langkah kita. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita kepinginnya bagaimana Pak? Kepinginnya bersama-sama awal Ramadan, bersama-sama seluruh Indonesia. Kepingin gitu atau sendiri-sendiri? Enaknya gimana Pak? Bersama-sama. Kalau bersama-sama ya kayak berharapnya Sabtu deh. Betul ya? Betul. Kenapa kok ingin bersama-sama? Karena lebarannya juga bersama-sama gitu. Anda juga lebaran ini hitungan sendiri. Karena Nabi sudah bersabda
Waqaftiru liru'yati. Kalian futur atau Idul Fitri lah karena ru'ya. Kalau nanti malam, dekat malam takbiran atau tanggal 29 ya, 29 apa? Ramadan, waktunya ru'yah. Bukan 29, salah. 28 Ramadan waktunya ru'yah. Kalau berhasil, kan begitu. Berhasil maka tanggal 29 kurang lebih itu ada hasil ru'yah ketok Palu. Tapi kalau tidak berhasil dan tidak direstui atau tidak diketok Palu, berarti istighfar puasanya 30 hari. Kan begitu ya, dan seterusnya. Paham? Nah, kita umat Islam harus pandai-pandai juga begitu. Namanya bulan apa ini? Bulan Islam. Itu hanya 2. Kalau tidak 29 ya 30. Andai kata ini ada orang ru'ya salah, bukan hilal yang diru'ya, ternyata planet Pluto misalnya salah lihat, salah apa planet apa? Ya planet lah salah. Ternyata jumlahnya setelah dihitung puasa kita ini hanya 28 atau mungkin 27. Di bulan Ramadan tahun ini kok 27. Kenapa? Karena lebarannya terlalu cepat, salah lihat. Bukan yaitu hilal, bukan bulan yang dilihat, tapi keliru planet Pluto. Kemudian diumumkan besok ini, yang diumumkan juga Kementerian Agama, ketok palu, tok misalnya. Ternyata hitungannya cuma 20 tuh. Apa yang harus kita lakukan? Apa diem saja? Tidak. 28 kita Idul Fitri sesuai dengan pengumuman pemerintah ketok palu. Tapi kita punya hutang 2, Pak. Ramadan punya hutang 2. Kenapa? Karena hitungannya tidak sempurna. Tergantung ya. Bisa kita hutang 2 hari, bisa kita hutang 1 hari. Maka seluruh umat Islam wajib untuk mengkodok atau membayar di selain bulan awal Syawal ya, atau tanggal 1 Syawal, tidak boleh. Misalnya ngambil ya seminggu setelah Syawal ya, hari ke-7 gitu ya, maka kita ambil. Kenapa? Iya, saya hitung-hitung ternyata orang Indonesia puasanya cuma 27 hari, dan Indonesia kan gitu kita wajib. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu tatkala saya mukim di Makkah, saya mukim di Mekah dan Madinah itu, masuk Madinah tahun 1983. Kemudian saya 3 tahun di Madinah, kemudian pindah ke Makkah sampai tahun 1991. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi ru'ya atau ikhbar pemerintah gak tepat hitungannya. Akhirnya oleh ulama-ulama diumumkan, wahai masyarakat, kita wajib menambah nanti ya kodok tambah. Saya lupa 1 atau 2 hari, lupa saya. Tapi itu pernah terjadi di Saudi. Loh kok bisa? Ya bisa saja namanya peroi apa roi. Yang melihat ru'ya juga manusia, bisa salah, betul? Bahkan bisa bohong, ya kalau ada kepentingan. Mungkin kepentingan bisnis Pak, mungkin kan? Mungkin. Misalnya saya ini transaksi sama orang nilainya 1 triliun. 1 triliun Pak, enggak sedikit, uang semua ya. Enggak ada daunnya ini 1 triliun. Janjiannya kita ketemu dan transaksi pada tanggal 1 Syawal. Nah, saya gimana nih? Wah, terlalu lama nunggunya 1 Syawal. Sudahlah, tanggal 27 saya mau ru'ya saja. 27 saya ru'ya. Tapi ru'ya abal-abal ya. Biar apa? Biar cepat dapat uang 1 triliun. Mungkin aja jadi Pak. Mungkin, sangat mungkin.
Duduk gimana ini? Ada orang yang rukyah, tapi mengumumkannya ini berbeda. Mestinya setelah rukyah berhasil ditentukan Sabtu itu puasa. Cuma dia hitung-hitung. Waduh gak usah, nanti saya umumkan Selasa saja. 3 hari. Kenapa? Soalnya orang mau ditangkap koruptor ini, Pak. Kan hitung-hitung lumayan bisa lebaran sama keluarga. 3 hari kan lumayan di luar, Pak. Daripada nanti ini karena ancaman aparat tanggal 1 kau saya tangkap karena kau koruptor. Kira-kira gimana koruptor ini? Wah, lebih baik ditunda, bisa bernafas lega walaupun cuma 1 hari 2 hari. Berarti apa ini? Membohong kan? Ada kepentingan, ya. Itulah manusia, apalagi di zaman sekarang. Macam-macam, Pak. Ada orang yang rukyah atau mengumumkan rukyah padahal dia tidur di kamar. Biar apa? Biar dikatakan seperti orang hebat, bahkan jadi wali, kasyaf. Aku lihat di sini. Oh sudah rukyah diumumkan, biar diangkat oleh masyarakat sebagai seorang wali yang hebat. Fatwa-fatwanya bisa diikuti. Apa kepentingannya? Biasanya yang gini-gini kepentingannya duit. Di balik itu kepentingannya duit. Ada enggak kira? Mungkin ada. Namanya juga manusia. Kepentingannya macam-macam. Tapi yang jujur juga, Pak. Mudah-mudahan kita rukyah yang akan datang ini, para roh ini jujur-jujur, teknya bagus-bagus sehingga kita yakin kalau akan melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kita yakin, ya. Dan andai kata ini tidak berhasil pun kita yakin melaksanakan puasa pada hari Ahad karena kejujuran. Paham ya? Karena kejujuran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita bulan suci Ramadan benar-benar puasa yang berkualitas, ya. Nanti kita yakin, segalanya yakin bahwa kita dibimbing oleh Allah melewati guru-guru kita, tuan guru kita, ya. Sehingga kita benar-benar melaksanakan ibadah bulan puasa itu dalam keadaan yakin 100% kebenarannya. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin saya bisa menjawabnya, saya bantu menjawab. Silakan. Kalau tidak bisa berarti PR bagi saya, ya. Silakan. Keputusan ya, apakah yang harus kita ambil? Karena pernah kejadian di Sumatera Utara di tahun berapa saya lupa, itu waktu terakhir mau menentukan sawah ada sempat voting. Nah ini gimana? Pedoman mana yang kita ambil? Itu pernah terjadi. Itu saja. Voting itu bukan ajaran syariat, Pak. Hasil voting bukan ajaran syariat. Ajaran syariat itu yakin, percaya atau tidak percaya terhadap tim rukyah. Tim rukyah juga macam-macam, boleh dari swasta, boleh dari pemerintah. Begitu. Misalnya, mohon maaf, saya lebih percaya dengan tim pemerintah. Kenapa? Karena alat-alatnya lengkap. Boleh saja. Atau sebaliknya, saya tidak percaya dengan tim pemerintah, saya lebih percaya dengan tim masjid. Kenapa? Ini ahli takwa. Boleh saja. Bahkan suami istri pun bisa berbeda. Boleh. Istrinya puasa pada hari Sabtu, suaminya puasa pada hari Ahad. Boleh tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena kantornya berbeda. Istri mengantor atau berkumpul dengan jamaah masjid yang menentukan ada ru'yatul hilal berhasil, gitu ya. Yaitu sehingga hari Sabtu dikatakan puasa, awal puasa. Suaminya kebetulan ya sedikit malas lah misalnya.
Kebetulan di kantornya itu mengatakan gak ada tim ruqyah yang berhasil. Maka suaminya mengatakan, ya kalau gitu saya istiqmal saja, gak ikuti istri. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Atau dibalik, suaminya sudah yakin puasanya hari Sabtu, sedangkan istrinya tidak yakin karena kumpulan yang berbeda. Maka suami mengatakan pada istrinya, "Man atau Bu, saya hari Sabtu akan puasa." Kata ibunya ke mamanya, "Loh jangan Pak, itu menurut kawan-kawanku itu, teman-temanku itu hari Ahad." Kata bapaknya atau suaminya, Pokoknya aku puasa pada hari Sabtu. Kata mamanya, pokoknya aku gak mau masak. Repot ini dia. Tapi suami pinter juga. Pokoknya jam 3 aku keluar ke kafe. Aduh, repot juga gue ya. Tapi boleh terjadi itu, tidak apa-apa. Nggak ada voting. Jadi kita yakin tidak yakin. Kalau misalnya voting, misalnya ini satu masjid, itu cuma cara. Tapi jangan percaya dengan votingnya. Apa yang kita yakini? Separuh, kayaknya kelompok bapak-bapak ini aja misalnya. Ternyata votingnya itu menghasilkan hari Sabtu, Pak. Jangan ibu-ibu dan ikut. Ibu-ibu menentukan hari Ahad. Mana yang boleh kita lakukan? Kalau saya ikut ibu-ibu, Pak. Kalau saya, loh kenapa? Saya bilang, Bu, masak apa Bu? Kalau cocok saya ikut, kalau tidak cocok ya nggak apa-apa. Boleh artinya, ya ini canda saja. Artinya Bu, boleh, ada apa-apa. Paham ya? Bapak-bapak yang puasa hari Sabtu tidak salah menurut syariat. Ibu-ibu yang puasa hari Ahad, karena tadi itu ada peristiwa juga tidak salah menurut syariat. Jelas? Voting pun bisa kita ingkari karena memang tidak ada ajaran voting di dalam syariat dalam bab ini. Paham ya? Baik, silakan. Baik. Saya mau tanya, bagaimana ketika di akhir Ramadan di selepas zuhur atau gimana ketika kegiatan ini langsung terlihat, tapi kita tetap berpuasa? yang saya tanya dulu, yang ruqyah siapa, Pak? Ya itulah, dulu kan kita pernah rasakan begitu saya masih kecil kan, Gini loh, Pak. Ruqyah, siapapun yang ruqyah, kalau tidak diketok oleh pemerintah, dan diketok loh, Pak, maka kita boleh ingkar, boleh percaya. Yang ingkar berarti kita tetap puasa, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Wong ingkar terhadap ruqyah yang tidak diterima oleh pemerintah. Tapi kalau Bapak yakin bahwa esok tanggal 1 itu, esok tanggal 1 Syawal ya, esok itu tanggal 1 Syawal, maka Bapak yang yakin wajib tidak puasa. Walaupun sendiri ya. Iya, atau yang percaya dengan Bapak, kalau Bapak yang ruqyah istrinya percaya, berarti sekeluarga sudah puasa. Begitu, Pak. Karena ruqyahnya Bapak tidak diikutkan oleh Bapak. Kita sama, Pak. Tidak dosa, saya katakan tidak dosa. Tapi kalau Bapak yakin hari Senin Lebaran, yakin dengan ruqyah yang sesuai dengan standar ruqyah di dalam fikir ya, bukan ruqyahan ya. Pak tahu mobil itu diparkir di mana? Biasanya mobil diparkir di mana? Garasi atau di halaman. Kalau mobil-mobilan diparkir di mana? Almari anak-anak, ya kenapa? Karena berbeda. Ruqyah itu saya anggap mobil betulan harus sesuai tempat parkirnya. Kalau mau jalan kasih bensin, ya solar. Atau kalau mau dipakai pergi harus ada yang jadi sopirnya. Tapi kalau mobil-mobilan kan tidak demikian juga ruqyah. Tim ruqyah harus yang asli, begitu. Tapi kalau ruqyahan, ngalir lagi gitu. Paham ya? Umpamanya kan diketok palu oleh pemerintah gitu kan? Diketok oleh pemerintah, diketok palu oleh pemerintah terus. Masyarakat yang nggak memahami, nggak tahu dia tetap berpuasa gitu. Oh kalau nggak tahu ya namanya nggak tahu, Pak. Namanya juga nggak tahu. Jangankan cuma begitu, Pak. Ramadan tanggal 15
Wukuf. Itu kita berkibar kepada Saudi atau memang ada tinggal lagi di sini? Wukuf itu kita kan berada di Mekah. Ya, Iya. kita terkait di tanah air kan kita ada puasa, ada juga lebaran. Begini Pak. Oh, sunnah puasa wukuf itu sunnah puasa Arafah. Jangan wukufnya. Kalau wukuf kita ini yang berada di mana itu wajib di situ ikut. Kalau kita sedang di Saudi maka hitungan Saudi. Kita sedang di Jepang hitungan Jepang. Kita sedang di Indonesia ya hitungan Indonesia. Jadi puasa Arafah, misalnya puasa Arafah itu tidak harus tepat dengan puasa wukuf yang di sana, Pak. Tapi hitungan tanggal kita di sini. Jelas maksudnya. Ikut hitungan Indonesia gitu, Pak. Bisa berbeda. Kenapa? Karena di sini ijtihad, di sana juga ijtihad. Menentukan itu hari Arafah, ulama Saudi dengan letak geografi yang berbeda dengan Indonesia, maka mereka itu berijtihad sehingga menentukan wukufnya hari Senin. Itu kan apa? Ya ada ru'yah, ada segala macam, ada hisab, itu kan geografinya berbeda. Maka boleh saja kita tidak ikut hitungan Saudi, ya. Di sana wukuf duluan, baru esoknya kita puasa Arafah karena hitungan geografi yang berbeda. Tidak apa-apa. Jelas tak? Baik. Yang lain masih ada? Silakan. Ibu-ibu boleh bertanya. Ada yang tanya ibu-ibu? Baik, boleh. Kebetulan saya mengalaminya Pak. Jadi di satu daerah saya kunjungan ke satu daerah yang saya pahami saya tuh besok lebaran. Jadi kan mau sholat Id. Sementara di daerah tersebut itu lusanya lebaran gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak sudah yakin besok lebaran sedangkan masyarakat desa itu esok lusa, maka Bapak tidak boleh puasa pada hari esok. Esok tidak boleh puasa, haram, karena itu keyakinan Bapak, entah karena ru'yah, itu kan dan segala macam perhitungan tadi. Tapi ya Bapak tidak pakai sholat Idul Fitri di masjid saat itu. Kalau misalnya mau melaksanakan sholat Idul Fitri ya sendiri di rumah. Kalau saya mengikuti besoknya Begitu, kodok, niat kodok Pak. Tapi itu sunnah loh. Dan sholat itu tidak apa-apa Pak, dan sholat. Oh namanya sunnah. Tapi kalau andai kata Bapak mengikuti esok harinya atau esok lusanya, ya niat kodokan. Niat kodokan itu boleh, misalnya saya tadi sholat sebelum subuh namanya sholat fajar, ya karena telat misalnya, jadi telat sih. Cari jalannya itu sulit, kan kampung sini sulit Pak, dicari Pak sana, dilempar sana. Itu katanya Mbak Google, lewat sana, salah, dekat situ, salah. Ini perlu diganti nih Mbak Google ini ya. Ganti penanggung jawab. Ya, akhirnya di sini sudah apa namanya? Sudah komat, sudah kita baru masuk, jadi tidak sempat kalau di sholat. Komat subuh itu apa namanya? Fajar, tidak sempat sholat fajar. Nah nanti misalnya duha, saya akan sholat ya, tidak apa-apa. Pertama niat kodokan sholat fajar, kemudian sholat duha, tidak apa-apa. Tapi niat kodok. Ada juga yang begini, jadi karena keawamannya ya, biar ramai. Hari pertama saya ikut masjid yang sana, ya, ikut masjid yang sana. Kenapa? Itu lebarannya hari Ahad. Dan masjid yang sini itu hari Senin. Gimana? Aku habis makmuman di sana esok makmuman itu. Enggak gitu juga. Itu sunnah. Tapi kalau mau rame-ramean misalnya, ya diingat saya. Oh dulu saya waktu SMP pernah nggak sholat subuh ya. Tapi saya mau kodokan, foto SMP dulu diikutkan. Begitu mestinya. Ya. Apa lagi? Jelas Pak ya? Pas. Ada? Masih ada? Selesai? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa uli wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka mujiban li rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimatan min kulli bir wa salamatan min kulli ithmin la tata'amana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila ridwan wa lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya 'azim ya 'azim ya 'azim ighfir dzambal 'azim فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Selasa